Serangan boleh datang saudara, tetapi tangan Tuhan membuat serangan itu tidak pernah berhasil. Karena ada tangan Tuhan yang menjaga orang-orang benar. Allahnya Daniel sanggup melepaskan. Allahnya Daniel sanggup menolong. Allahnya Daniel sanggup mengadakan tanda dan mujizat. Puji nama Tuhan, shalom. Kita bersukacita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur betapa Tuhan sangat baik mengasihi setiap kita. Sebagai hamba Allah dan sebagai gembala jemaat tempat ini, saya terus berdoa keadaan Bapak Ibu baik-baik saja. Seperti jiwa Bapak Ibu sehat-sehat dan baik-baik saja. Kami bersukacita, kami boleh bertemu dengan Bapak Ibu saudara semuanya di dalam sukacita Tuhan. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bila mana pada pagi hari ini kita bersama-sama keluarga, kita boleh datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini akan membawa kita menyelami kembali sebuah kisah yang sangat terkenal, tetapi syarat makna rohani yang sangat mendalam. Dan itu relevan untuk zaman kita, yaitu kisah Daniel di Gua Singa. Kisah ini mungkin bukan sekedar dari cerita sekolah minggu saudara ya. Ini adalah kisah tentang iman yang teguh, kesetiaan yang tidak tergoyahkan, terutama tentang tangan Tuhan yang menjaga. Sebab mungkin setiap kita pernah mengalami masuk di dalam gua singa saudara. Mungkin kita menghadapi gua singa ekonomi yang menekan, gua singa sakit penyakit yang melanda hidup kita. Mungkin gua singa itu berupa fitnah, pengkhianatan, atau tekanan dalam pekerjaan saudara. Mungkin gua singa itu dalam keluarga yang bergejolak, ekonomi yang morat-marit, mungkin masalah batin, kecemasan, ketakutan. Dan berita baiknya hari ini, jika Tuhan menjaga Daniel, Tuhan juga menjaga kita hari ini. Tangan Tuhan yang sama itu, yang perkasa, yang penuh dengan belas kasihan, tidak pernah terlambat menolong kita. Kita akan belajar dalam satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana tangan Tuhan yang menjaga. Kita baca di dalam kitab Daniel, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Saya tidak baca semuanya, saya akan ambil poin-poinnya saudara. Nanti tugas saudara di rumah baca secara lengkap di dalam Daniel pasal 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, itu terinspirasi beberapa waktu yang lalu saudara. Kami mengalami sekeluarga mengalami tantangan yang luar biasa. Kami mengalami sebuah problem menurut ukuran kami sangat berat saudara. Kemudian kami berdoa sama Tuhan, Tuhan apa firman-Mu yang Engkau sampaikan hari Minggu nanti? Yang seharusnya minggu ini bukan saya yang berbicara saudara, betul ya? Bukan saya saudara. Ketika kita sudah masuk dalam rencana Tuhan, saya harus maju hari ini tempat ini saudara. Dan hari ini ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya secara pribadi, kepada kami sekeluarga, maupun kepada saudara semuanya. Bagaimana tangan Tuhan yang perkasa itu yang menjagai saya dan saudara. Dari kisah Daniel ini kita akan belajar. Perhatikan baik-baik. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Perhatikan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia apa saudara? Daniel memiliki excellent of spirit.
memiliki roh yang luar biasa. Bukan roh yang biasa-biasa saudara. Yang membedakan Daniel dengan yang lain adalah Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Perhatikan, raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Sebuah planning dari Raja Darius saudara, yang nantinya akan diberikan kepada Daniel. Sebuah planning. Perhatikan ayat yang keempat. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Perhatikan, para pejabat tinggi dan wakil raja itu tadi ada 3 orang pejabat tinggi, betul ya? Satu adalah Daniel, yang kedua adalah orang yang termasuk dalam ayat keempat ini. Dan ditambahi dengan wakil raja. Wakil raja ini adalah orang yang harus memberi pertanggungjawaban kepada siapa? Daniel. Jadi ada raja, ada ketiga orang-orang termasuk Daniel, ada wakil raja. Silsilah seperti saudara, perhatikan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Pejabat tinggi dan wakil raja itu tahu kalau Daniel tidak punya kesalahan apapun juga. Tidak alasan apapun juga untuk menyalahkan Daniel. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Menurut anggapan wakil raja dan menurut anggapan pejabat tinggi ini, menyembah Allahnya Israel, Allahnya Daniel adalah sebuah kesalahan. Tetapi bagi Daniel itu adalah sebuah kebenaran. Perhatikan, ada sudut pandang yang berbeda dari pejabat tinggi dan wakil raja itu. Bagaimana cara melihat Daniel menyembah Tuhan. Buat Daniel adalah sebuah kebenaran ketika dia menyembah Allahnya. Tetapi buat mereka sesuatu yang salah. Berarti Bapak Ibu ya, dari sudut pandang yang berbeda. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Mereka sedang melakukan konspirasi jahat terhadap Daniel saudara. Tugas saudara adalah nanti membaca secara lengkap. Sehingga singkat cerita adalah mereka membuat suatu perintah. Darius membuat perintah yang diidekan oleh pejabat tinggi tadi dan wakil raja itu. Ketika perintah itu sudah sudah disahkan, tidak ada yang bisa mencabutnya saudara. Termasuk Darius. Perhatikan ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Jadi ada konspirasi jahat di sana. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamarnya atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja akan dilemparkan ke dalam goa singa.
Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Jadi surat edaran itu sudah. Dan waktu itu didapati Daniel sedang berdoa. Ditangkaplah Daniel dan dihadapkan kepada raja. Raja ini adalah, kalau bisa dibilang, dia mengasihi Daniel lebih daripadanya. Karena tahu Daniel itu setia, Daniel itu orang baik, Daniel itu orang benar, Daniel itu menyembah Allahnya. Raja ini tahu saudara, karena ada sebuah konspirasi jahat sehingga tidak punya cara yang lain sehingga disetujui surat edaran ini berlaku dan itu tidak bisa dibatalkan saudara. Ayat ke-21, dan ketika ia sampai dekat itu, jadi intinya adalah Daniel dimasukkan ke dalam goa singa saudara. Ketika sudah dimasukkan goa singa, dimeterailah pintu goa itu saudara. Supaya raja dan yang lain melihat bahwa tidak ada orang yang bisa membukanya. Karena sudah ada stempelnya raja saudara. Sudah dimeterai. Nah, raja tidak bisa tidur. Dia bergejolak hatinya saudara. Mungkin raja ini juga bisa kena asam lambung saudara ya. Karena apa? Asam lambung ini karena pikiran yang kencang saudara. Pikiran yang lagi stres, lagi depresi. Itu yang dialami oleh raja. Karena tahu Daniel tidak punya kesalahan apa-apa. Dijebak sepertinya seperti itu. Karena ada sebuah konspirasi jahat dalam pekerjaan mereka. Nah, dan ketika ia sampai dekat gua itu, ini siapa saudara yang berkata? Raja, berserulah ia kepada Daniel dengan suaranya yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, ini lemes saudara rajanya. Karena apa? Pikirnya raja itu Daniel sudah mati saudara. Daniel, hamba Allah yang hidup. Perhatikan. Raja tahu kalau Daniel ini adalah hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Dengan suara yang sayu, dengan suara yang lemas. Daniel, hamba Allah yang hidup. Kowe cek urip gak? Gitu saudara. Apakah engkau masih hidup? Faktanya, menurut pikiran raja itu, Daniel pasti mati. Karena apa Bapak Ibu? Pengalaman dari sebelum-sebelumnya, saya percaya orang-orang yang pernah dihukum, pernah masuk dalam gua singa itu, betul gak ya? Karena pasti apa? Dikasih makan dong singa itu saudara. Namanya sebuah kerajaan, ketika ada orang salah masukkan ke sana. Pasti mati. Makanya raja itu mengatakan Daniel hamba Allah hidup. Apa engkau masih hidup? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Pagi-pagi itu saudaraku, mendengar Daniel masih hidup, langsung memberikan titah raja. Maka ditariklah Daniel dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena Daniel percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Dan mereka dilemparkan ke dalam goa singa itu. Perhatikan baik-baik. Orang yang melakukan konspirasi jahat kepada orang-orang yang benar, ada pembelaan Tuhan dari orang benar itu. Ayat ke-25. Tidak hanya wakil raja dan petinggi tadi teman-temannya Daniel saudara. Perhatikan. Mereka dilemparkan ke dalam goa singa baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Perhatikan.
gandeng renteng saudara. Tidak hanya pejabat tinggi dan wakil raja itu tadi, tapi istri-istri mereka dan anak-anak mereka ikut menjadi korban. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan mereka. Artinya apa saudara? Kematian. Perhatikan, ayat ke-27. Bersama ini kuberikan perintah. Perintah yang kedua kepada raja yang diberikan. Bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Perhatikan, raja adalah orang yang tidak percaya kepada Allahnya Daniel saudara. Tapi bisa mendeklarasikan imannya kepada orang banyak, kepada rakyatnya. Apa itu? Allahnya Daniel sanggup melepaskan. Allahnya Daniel sanggup menolong. Allahnya Daniel sanggup mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dan ayat yang ke-29, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari perikop yang kita baca ini, saya ambil beberapa poin. Yang pertama adalah tangan Tuhan menjaga orang yang hidup benar. Tangan Tuhan menjaga orang yang hidupnya benar. Ayat yang keempat tadi katakan apa? Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Mencari-cari kejahatan, mencari-cari kesalahan, mencari-cari celah supaya Daniel bisa didakwa atas kesalahannya itu. Tapi tidak menemukan. Perhatikan, tangan Tuhan menjaga orang yang hidupnya benar. Karena apa saudara? Poin yang pertama, integritas Daniel. Berbicara integritas, sebuah tanggung jawab, sebuah kinerja yang baik, sebuah sikap hidup yang baik, karakter yang benar dari Daniel. Dari integritas Daniel ini adalah mengundang perlindungan Tuhan. Jadi Tuhan membela orang yang hidupnya benar. Orang-orang ini yang iri mencoba mencari kesalahan Daniel tetapi tidak menemukan apapun. Dan Alkitab mencatat bahwa Daniel setia. Daniel tidak bersalah. Dan Daniel tidak lalai. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Daniel ini hidup di dalam masa kerajaan Babel dan Persia saudara. Di tengah budaya kafir, godaan kekuasaan, tekanan lingkungan, namun Daniel tetap hidup dengan integritas. Dia tidak kompromi dengan dosa dan dia tidak tercemar oleh sistem dunia. Mungkin dalam pekerjaanmu kompetitor main dukun dan lain sebagainya. Dalam pekerjaanmu karyawannya mungkin sedang hendak menjatuhkan engkau, melakukan hal yang tidak baik, kompromi-kompromi yang jahat. Mereka iri dan mencoba mencari kesalahan Daniel tetapi tidak menemukannya. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan pasti membela orang yang hidup benar. Ketika kita hidup dengan integritas saudara, Tuhan menjadi pembela kita. Tuhan menjadi tameng kita di sekitar kita. Tuhan menjaga nama baik kita. Tuhan menutup mulut orang yang ingin menjatuhkan kita. Ini dicatat di dalam firman Tuhan saudara. Perhatikan poin yang kedua. Orang benar bukan berarti tidak pernah diserang saudara. Dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam usahamu. Orang benar bukan berarti tidak pernah diserang. Daniel tetap difitnah meskipun hidup benar. Tetapi orang benar tidak akan dikosongkan oleh serangan.
akan ada ujian tekanan di dalam hidupnya. Serangan boleh datang saudara, tetapi tangan Tuhan membuat serangan itu tidak pernah berhasil. Karena ada tangan Tuhan yang menjaga orang-orang benar. Daniel tetap difitnah saudara, meski hidupnya benar. Tetapi orang benar tidak akan pernah dikosongkan dari segala serangan. Serangan boleh datang, serangan boleh bertubi-tubi datang. Tetapi tangan Tuhan membuat serangan itu tidak berhasil. Dalam hidup kita apa saudara? Jagalah karakter kita lebih dari kedudukan kita. Engkau mungkin ada di posisi yang tinggi dalam perusahaan. Jaga integritasmu sebagai anak Tuhan. Jagalah karaktermu lebih daripada kedudukanmu itu. Tegakkan kebenaran. Meski ada harga yang harus dibayar. Mahal saudara. Karena orang yang melakukan kebenaran itu sendirian saudara. Daniel sendirian. Seharusnya raja itu bisa membela Daniel, bisa gak saudara? Bisa saudara. Karena sudah terlanjur membuat surat itu saudara. Dan tidak bisa dicabut lagi saudara. Daniel seorang diri saudara. Tidak ada orang pun yang bisa menolong Daniel. Termasuk raja. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tetapi hari ini Tuhan sedang mencari orang yang tulus dan orang-orang yang benar. Poin yang kedua. Tangan Tuhan menjaga orang yang setia berdoa. Di ayat 10 dikatakan di situ. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Daniel pergi ke rumah saudara. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari berapa Bapak Ibu? Ia berlutut. Berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan oleh Daniel. Daniel setiap hari berdoa 3 kali sehari saudara. Sudah hal yang biasa. Karakter dari sebuah Daniel adalah dia sudah biasa berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Ini kesetiaan dari seorang Daniel. Memiliki integritas yang baik, karakter yang baik. Karena apa? Dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Allah. Ketika dia sedang duduk, ketika dia sedang berdoa, menghadap Yerusalem, dia menyembah Tuhan. Orang yang setia pasti dibela oleh Tuhan. Tangan Tuhan menjaga orang yang setia berdoa saudara. Kenapa itu saudara? Karena kita percaya doa ada kekuatan yang membuat Daniel tidak mengalami kegoyah imannya. Karena percaya sudah dididik oleh Tuhan. Di dalam doa-doanya Daniel diberikan kekuatan, diberikan keteguhan saudara. Ketika menghadapi tantangan tekanan dalam hidupnya, Daniel tetap setia berdoa. Banyak orang baru berdoa ketika ada masalah. Betul apa betul saudara? Yang biasanya berdoanya 3 kali sehari saudaraku. Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan sore saudara. Tidak ada persekutuan yang intim dengan Tuhan saudara. Ketika ada masalah datang saudara. Setiap 5 menit dia berdoa saudara. Betul enggak? Nangis Tuhan tolong Tuhan. Debt collector sudah ada di depan pintu Tuhan. Tolong long. Bapak Ibu. Itu realitas kita yang terjadi saat ini Bapak. Banyak orang baru sadar ketika dia berdoa, ketika ada badai, ketika ada masalah. Tetapi Daniel sudah membangun altar doa sejak hari-hari biasa. Mari buat setiap kita belajar dari kisah Daniel ini. Kita percaya bahwa doa itu bukan ban serep. Kalau dibutuhkan baru dipakai saudara. Doa itu adalah pondasi yang utama, yang penting dan yang pertama harus kita kerjakan. Bukan solusi yang terakhir ketika kita dapat masalah baru kita berdoa.
Saudara kasih Tuhan. Ketika raja menetapkan hukum bahwa siapapun yang berdoa selain kepada raja akan dilemparkan ke gua singa. Daniel tidak panik saudara. Perhatikan. Daniel tidak panik. Dia masuk ke kamarnya. Dia berdoa saudara. Firman Tuhan berbicara seperti ini. Tetap tenang supaya kamu bisa berdoa. Daniel tidak bersembunyi. Karena sebuah integritas yang baik. Ia tidak mengubah kebiasaannya. Alkitab mencatat Daniel berdoa seperti yang biasa dilakukan. Daniel ini sudah rohani sejak sebelum ada masalah saudara. Sudah biasa dia berdoa. Tetapi Daniel terus membangun kehidupan keintimannya dia dengan Tuhan. Inilah kekuatan doa saudara. Bahwa doa itu membentuk iman kita sebelum badai datang. Menjaga hati tetap tenang di dalam tekanan. Membuat kita tidak mudah diintimidasi dengan ancaman dunia. Daniel tetap tenang, ia tidak bersembunyi, ia berdoa kepada Tuhan. Dia menyerah hidupnya kepada Tuhan. Dan dia percaya tangan Tuhan itu yang akan menjaga dia. Dan tidak pernah meninggalkan Daniel. Poin yang ke-B saudara. Doa itu menempatkan kita di bawah tangan Tuhan. Orang yang tidak berdoa bergantung pada kekuatan manusia. Orang yang berdoa hidup di dalam perlindungan tangan Tuhan. Jadi ketika saudara berdoa, saudara sedang menempatkan tangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Ketika engkau mengangkat tangan Tuhan, tolong saya. Tuhan pasti turun tangan menghadapi segala persoalan kita. Dan akan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketika saya mempersiapkan ini saudaraku, saya nangis saudara. Saya sharekan kepada istri. Ayo dapatkan ini. Percayalah, ini persis apa yang kita hadapi hari ini. Orang yang tidak bergantung kepada kekuatan manusia, orang yang berdoa hidup dalam perlindungan tangan Tuhan. Ketika Daniel berdoa, iri, dengki tidak bisa menembus hatinya. Ancaman tidak bisa menguasainya. Tekanan tidak menghancurkan mentalnya saudara. Karena dia percaya ada tangan Tuhan yang menjagai dia. Ada tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia. Selalu menopang dalam kehidupan dia. Poin yang kecil. Doa membuka intervensi ilahi. Apa itu intervensi saudara? Campur tangan Allah. Doa membuka campur tangan Allah saudara. Iblis tahu bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Amin. Iblis tahu bahwa doa adalah senjata orang benar. Maka iblis berusaha menghentikan Daniel. Berbagai macam cara dilakukan. Konspirasi jahat dilakukan saudara. Tetapi Daniel tetap memegang teguh imannya kepada Allah. Daniel tidak berhenti berdoa. Karena dia percaya Tuhan pun tidak berhenti bekerja. Ketika Daniel tidak berhenti berdoa, Tuhan pun tidak berhenti bekerja. Jikalau kita tidak berhenti berdoa, tangan Tuhan tidak pernah berhenti menolong kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bukankah kita harus sadar bahwa kekuatan doa ini sungguh luar biasa saudara. Ada campur tangan Tuhan. Daniel masuk di dalam skenarionya Allah. Daniel orang benar, orang setia, orang jujur yang tidak didapati kesalahannya. Ada skenario manusia yang berusaha menjatuhkan Daniel. Tetapi ada skenario Allah yang akan membuat Daniel terbang tinggi. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jangan biarkan kesibukan itu mematikan kehidupan doamu. Pagi engkau bangun tidur, pegang HP, baca status dan lain sebagainya.
tidak berdoa dalam saat itu, tidak baca firman Tuhan. Jangan biarkan kesibukan mematikan kehidupan doa-doamu. Jangan berhenti berdoa karena tekanan saudara. Lagi malas, ada masalah, gak berdoa. Justru ketika kau ada masalah, datang sama Tuhan, solusi pertama itu yang penting. Ketika masalah itu sudah hilang, tetap berdoa. Karena itu menjadi sebuah kebiasaan. Doa bukan alat terakhir saudaraku. Doa adalah fondasi utama kita sebagai anak-anak Tuhan. Poin yang ketiga, tangan Tuhan menjaga di tengah situasi yang mustahil. Sesuatu yang sangat sulit. Rencana-rencana jahat yang telah dibuat untuk menghancurkan Daniel. Sesuatu yang mustahil, gak mungkin bisa terlepas saudara dari gua sungai itu. Gak bisa berbuat apa-apa. Daniel hanya tertunduk saja. Dia dimasukkan ke gua singa. Di ayat yang ke-22. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Ada tangan malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan Daniel. Ada pelayanan malaikat di sana yang menutup mulut-mulut singa itu saudara. Mungkin ada orang-orang yang memfitnah saudara. Mungkin ada orang yang mencaci maki saudara. Percayalah, mulut-mulut mereka akan ditutup oleh malaikat yang diutus Allah kepada saudara. Ada tangan kuat yang menjagai saudara. Engkau tidak perlu takut dengan semuanya ini. Ini situasi sangat-sangat mustahil saudara. Tetapi tangan Tuhan menjagai kita. Poin yang ke-A. Tuhan tidak selalu mencegah gua singa. Perhatikan. Tuhan tidak selalu mencegah gua singa. Tuhan mungkin seolah-olah membiarkan kita masuk ke dalam gua singa itu saudaraku. Gua singa tekan hidup, ekonomi, rumah tangga, keluarga. Tuhan tidak selalu mencegah untuk kita masuk ke sana. Tuhan membiarkan Daniel masuk ke gua singa, tetapi Tuhan tidak membiarkan singa menyentuh dia. Tuhan tidak berjanji hidup kita bebas masalah. Tetapi Tuhan berjanji masalah tidak akan pernah menghancurkan hidup kita. Karena ada tangan Tuhan yang menjaga. Bapak Ibu, ketika saya membaca, ketika saya mempersiapkan, saya terberkati sendiri saudara. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Ini tangan Tuhan yang sama dari Daniel ditolong. Tangan yang sama yang akan menolong saudara. Terlepas dari setiap masalah-masalah saudara. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan Daniel masuk ke gua singa. Justru dari gua singa itu, justru dalam kegelapan itu, justru dari masalah itu, Tuhan ingin menyingkapkan sesuatu kebenaran di sana. Bahwa dia Allah yang hidup. Dia ingin menyatakan kebesarannya saudara. Jadi tetaplah engkau percaya kepada Tuhan ketika saat ini engkau ada di dalam gua singa. Tuhan tidak menghentikan Daniel dari dilempar saudara. Tuhan membiarkan Daniel. Berarti Tuhan mengizinkan Daniel masuk ke gua singa itu. Tetapi Tuhan tidak membiarkan singa itu menyentuh dia. Tidak ada cacat tadi katakan ya, tidak ada luka sedikit pun. Kita percaya bahwa kehidupan kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Poin yang B, Tuhan hadir di tempat yang paling gelap.
Goa itu berbicara tentang tempat yang gelap, tempat yang mencekam, tempat yang menakutkan. Mungkin saat ini kau mengalami ketakutan yang luar biasa karena kau ada dalam kegelapan. Kadang Tuhan tidak memberikan jalan keluar segera, saudara. Dia ingin menunjukkan bahwa dia juga Tuhan di tengah masalah. Bukan hanya di luar masalah, saudara. Di gua singa itu ada manusia, saudara? Gak ada, saudara. Pasti mati, saudara. Tidak ada lampu, tidak ada pertolongan, tidak ada pintu keluar. Suasana yang mencekam, suasana kematian yang ada di dalam sana. Tetapi ada malaikat Tuhan. Tuhan lebih dekat daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Yang dipikirkan oleh wakil raja tadi apa Pak Bu? Mati. Daniel pasti mati. Karena pengalaman sebelumnya mereka mati, tidak ada yang hidup, saudara. Tetapi rencana Tuhan bukan rencana manusia. Poin yang kecil, saudara. Mulut singa ditutup oleh malaikat. Ketika Tuhan turun tangan, mulut singa apapun tidak dapat menyentuhnya. Jadi jangan takut pada singa ketika Tuhan ada dalam goa bersama kita. Situasi yang gelap dan menjadi tempat pernyataan kuasa Tuhan. Dan ketika manusia berhenti menolong, tidak ada satupun yang dapat menolong Daniel. Daniel seorang diri ketika dia melakukan kebenaran itu. Daniel tidak ada menolong saudara, bahkan raja pun tidak bisa menolong. Tetapi tangan Tuhan mulai bekerja ketika manusia berhenti menolong. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan melalui malaikatnya. Bapak Ibu, mulut singa ini bisa berbicara tentang apa sih Bapak Ibu? Mungkin ada serangan mental kita, ada pembunuhan karakter kita, ada kata-kata menyakitkan, ada fitnahan, ada ancaman di sana yang seharusnya membuat kita hancur, yang seharusnya membuat kita terbunuh saudara. Tetapi tangan Tuhan mengatupkan semuanya. Stop! Ada malaikat yang mengatupkan mulut-mulut singa itu. Ada pembelaan Tuhan di sana. Poin yang keempat, tangan Tuhan memulihkan dan tangan Tuhan meninggikan setelah badai. Tangan Tuhan memulihkan, tangan Tuhan meninggikan setelah ada masalah yang terjadi dalam kehidupan Daniel. Ayat ke-28. Dan Daniel ini mempunyai apa Bapak Ibu? Kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Ada dua kerajaan yang dipimpin oleh Daniel saudara. Daniel dipulihkan oleh Tuhan. Daniel ditegakkan oleh Tuhan. Daniel dimuliakan oleh Tuhan. Ketika badai itu datang dan Tuhan mengangkatnya menyelesaikan buat Daniel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya menyelamatkan tetapi juga memulihkan. Tidak hanya menyelamatkan secara jiwanya Daniel saudara. Tetapi secara kedudukan dipulihkan oleh Allah. Secara kedudukannya dipromosikan oleh Allah saudara. Pemulihan Tuhan pasti selalu sempurna. Tidak pernah setengah-setengah. Tuhan bukan hanya menjaga kita dari bahaya. Tetapi juga menjaga kita dari efek sampingnya bahaya itu. Penyertaan Tuhan sempurna. Daniel keluar dari gua itu tanpa luka sedikit pun. Tidak ada bekas cakar, tidak ada kerusakan, tidak ada luka. Tuhan bukan hanya menjagai kita dari bahaya. Tuhan menjagai secara totalitas di dalam setiap kehidupan kita. Jadi buat kita jangan pernah takut pada singa-singa. Terhadap mulut-mulut singa. Ketika Tuhan ada dalam gua singa bersama kita. Ketika manusia berhenti menolong, Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Poin yang ke B saudara. Setelah ada krisis, setelah ada badai,
Di situ ada promosi ilahi. Setelah ada krisis, ketika ada masalah datang, dan itu sudah selesai saudara, ada promosi-promosi ilahi yang diberikan kepada orang-orang yang benar. Tuhan menjadikan krisis yang terjadi dalam hidup kita sebagai panggung kemuliaan Tuhan. Setelah keluar dari singa, Daniel mengalami pemulihan reputasi saudara. Reputasi itu apa Bapak Ibu? Nama baik. Daniel dipulihkan dalam nama baiknya saudara. Ada pengangkatan kedudukan di sana. Ada penghormatan dari raja. Ada kemenangan atas musuh. Ada dekret ilahi yang memuliakan Allah. Tuhan menjadikan krisis itu sebagai panggung kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, catat baik-baik. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur oleh orang itu juga yang akan dituainya. Orang yang menabur dalam kejahatan akan menuai kejahatan. Orang menabur dalam kebaikan menuai kebaikan. Tidak ada ceritanya orang yang menabur kejahatan menuai kebaikan. Berarti firman Tuhan itu salah. Tidak ada. Orang yang menabur kejahatan akan menuai kebaikan. Tidak pernah ada ceritanya. Apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Dalam kehidupan kita, taburlah segala sesuatu yang baik. Taburlah belas kasihan. Taburlah kemurahan hati. Taburlah dalam kau menolong orang. Jangan jemu-jemu kau berbuat baik. Karena apa yang kau tabur itu nanti yang akan kau tuai. Wakil raja dan pejabat-pejabat tinggi itu menabur badai. Menabur kejahatan. Dalam pikirannya ingin mematikan Daniel saudara. Tapi Alkitab mencatat musuh Daniel yang menggali lubang untuk Daniel. Akhirnya mereka sendiri yang jatuh ke lubang itu. Inilah bukti bahwa tangan Tuhan bukan hanya melindungi tetapi menghakimi. Alkitab mencatat pembalasan adalah haknya Allah. Bukan haknya kita untuk membalas kejahatan. Karena dia hakim yang adil, dia hakim yang benar. Siapa yang salah, siapa yang benar, pasti dibela yang benar. Orang-orang Faris, orang-orang fasik tidak akan pernah dibela oleh Tuhan. Orang-orang yang jahat tidak akan pernah dibela oleh Tuhan. Tetapi orang-orang benar pasti disertai oleh Tuhan. Bukti bahwa tangan Tuhan bukan hanya melindungi, tetapi menghakimi kejahatan dan menegakkan kebenaran. Orang yang menabur badai akan menuai badai yang lebih besar dalam hidup. Lubang yang dia buat jatuh dia sendiri. Tidak hanya itu, mereka, istri dan anak-anak yang tidak tahu apa-apa turut menjadi apa Bapak Ibu? Korban berikutnya. Betapa tragisnya orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan konspirasi jahat kepada orang yang benar. Efek sampingnya sangat-sangat berbahaya. Jadi saudara, jangan sekali-kali melakukan konspirasi jahat kepada siapapun juga. Jangan melakukan pikiran-pikiran jahat untuk menjatuhkan orang lain. Jangan kau terus memikirkan bagaimana dia bisa hancur, dia bisa bangkrut, dia bisa jatuh. Jangan terpikirkan itu dalam kehidupan saudara. Amin. Pikirkanlah sesuatu yang baik. Filipi 4 ayat ke-8 tolong ditampilkan. Filipi 4 ayat ke-8. Wakil raja, pejabat tinggi tadi hanya memikirkan bagaimana menjatuhkan Daniel. Membunuh karakter Daniel. Membinasakan Daniel. Itu saja dipikirkan oleh petinggi-petinggi itu saudaraku ya. Tapi dia tidak tahu
apa menjadi efek sampingnya dari perbuatannya itu. Terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Turut ambil bagian dalam kematian yang dibuat oleh suaminya, saudara. Ayo, pikirkan sesuatu yang baik dalam pikiran kita. Filipi 4:8 mari kita baca. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Bukan sesuatu yang jahat, bagaimana menghancurkan orang. Bukan sesuatu yang jahat untuk membunuh karakter orang. Tidak, saudara. Kalau saudara menjadi pengusaha-pengusaha yang berhasil, tolonglah rekan-rekanmu juga menjadi pengusaha-pengusaha yang berhasil. Jangan pernah merasa tersaingi. Jika engkau adalah posisi yang tinggi dalam perusahaanmu, tolong mereka, bantu mereka, support dia. Karakternya didik dengan baik. Supaya dia menjadi pemimpin masa depan yang baik juga. Jangan pernah menghancurkan orang di bawah kita, orang di sekitar kita. Jangan pernah engkau berpikir untuk menghancurkan mereka. Ingat, tangan Tuhan akan menghakimi yang jahat. Tangan Tuhan akan membalas orang-orang yang jahat. Karena itu apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Firman Tuhan jana amin. Tidak ada kebohongan di dalamnya. Tidak ada sedikit pun kesalahan firman Tuhan itu. Engkau orang benar, berpeganglah teguh di dalam engkau melakukan kebenaran sekalipun engkau sedang sendiri. Sekalipun tidak ada orang yang menolongmu. Meskipun itu pimpinanmu, tidak bisa menolongmu. Tangan Tuhan yang menjagai kita saja. Kuasa ilahi saja yang ada dalam kehidupan kita. Karena kita percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Tidak pernah bisa digoncangkan oleh apapun juga. Bapak Ibu, dari firman ini saya diberkati luar biasa. Saya dikuatkan, saya diteguhkan oleh Tuhan. Iya Tuhan, aku percaya firman-Mu terjadi buat saya dan keluarga kami. Saya percaya itu terjadi. Tiba waktunya nanti Tuhan akan menyingkapkan kebenaran itu. Sekalipun ada harga yang harus dibayar dengan mahal. Tetesan air mata membuat kita panik mungkin. Yang membuat kita tersakiti. Yang membuat kita semakin benci. Tapi ketika kita percaya karakter kita sudah dibentuk oleh Tuhan. Dengan pergaulan intim kita dengan Tuhan sudah dibentuk. Di dalam doa-doa kita. Kita menjadi pribadi yang kuat untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Kesimpulannya saudara, kita belajar ada 4 kebenaran besar yang tidak berubah sampai hari ini. Poin yang pertama, tangan Tuhan menjaga orang yang hidup benar. Tangan Tuhan melindungi orang yang setia berdoa. Tangan Tuhan hadir dalam situasi yang paling mustahil. Tangan Tuhan memulihkan dan meninggikan setelah badai. Bapak Ibu percaya dengan firman Tuhan hari ini? Mungkin saat engkau ada di posisi itu saudara. Beberapa hari ini saya ambil bagian dalam puasa saudara. Saya support istri saya dalam puasa saya beberapa hari ini. Saya ambil bagian, saya percaya, saya diberkati dengan firman Tuhan ini saudaraku yang kasih Tuhan. Firman ini saya siapkan sampai setengah 12 malam saudara. Saya merenung, Tuhan keluar biasa ya. Saya diberkati Bapak Ibu dengan firman Tuhan hari ini. Itu hidup dalam kehidupan saya. Kami sekeluarga. Hanya dengan kita berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin saat ini engkau sedang berada dalam gua-gua singa itu. Gua singa sakit penyakit, gua singa tekanan hidup. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Saya mau ngajak setiap saudara. Ketika kau diperhadapkan dengan gua singa itu. Saya tantang saudara. Engkau bisa maju ke depan. Saya akan berdoa buat saudara.